Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Zepkumori, pimpinan DPRD Kota Sibolga, ingin mengklarifikasi apa yang dikatakan informasi Laia yang menuduh ada pembunuhan berencana terhadap Baharudin Bulolo alias Bapak Arisman Bulolo. Jadi Bang Hamuasi Layang, kalau berbicara itu kuasai fakta, jangan menuduh orang. Harusnya saudara itu kualifikasi dulu, dan jadilah kalau memang saudaranya mengaku-ngaku saudaranya, atau memang saudaranya harus juga bijak menuduh orang yang sudah berbuat baik, yang sudah melakukan prosedur hukum dengan baik, dan tidak menuduh orang mengatakan banyak kejanggalan, ada oknum-oknum yang terlibat, siapa menuduh polisi itu tidak profesional, kemudian proses perdamaian, kemudian lagi menuduh bahwasanya Bapak Arisman Bulolo itu adalah dibunuh, bahkan dibunuh berencana lagi. Jadi saya jelaskan bahwa menurut data yang ada sama saya dan informasi yang pada saat itu saya berada di Medan menjalankan tugas, tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 16 di atas kapal KM Sinar Terang yang berlabuh itu di Tangkahan Togu dan Kemadalan Sibolga. KM Sinar Terang ini GT58 Lego Jangkar di perairan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Tanggal 5 September tersebut terjadilah pertengkaran antara 4 ABK dengan Pak Bulolo ini tadi. Pelaku berinisial JP, ML, yang ketiga PP, yang keempat JYS. Inilah oknum ABK berkelahi di daratan Lahewa, kemudian berlanjut di atas kapal KM Sinar Terang ini tadi. Jadi pelaku ini di atas kapal kembali mengeroyok Bapak Baharudin Bulolo ini. Jadi saya terangkan di sini bahwa oleh Tekong dan ABK lain mencoba mendamaikan, mengurai lah. Tapi kondisi ini Tekong yang bernama Guntur Iswanto, ini penduduk Kelurahan Manis, Jalan Murai, mengambil tindakan untuk kembali ke Sibolga, kan? Dan kemudian di perairan Tapanuli Tengah, Pak Tekong sudah mengkontak Pol Airut, dan kemudian dalam perairan kolam Sibolga itu pelaku mau melarikan diri dengan mengontak armada lain untuk bisa mereka naik. Tetapi dengan sigap Pol Airut itu melakukan penangkapan, bahkan sampai melakukan penembakan agar pelaku tidak melarikan diri. Dan JP, AML, dan yang ketiga PP dan CS ini ditangkap oleh Airut dan dijebloskan ke penjara di Polres Kota Sibolga. Dan barulah tanggal besoknya 6 September Tekong lapor ke Polres Kota Sibolga yang nomor LP garing B garing 145 garing 9 Romawi garing 2024 garing SPT Polres Sibolga. Dan kemudian hasil daripada laporan ini mereka ditangkap dan dijebloskan. Dan kemudian saya mendengar kabar ini pulang dari Medan, langsung menemui dan membesuk Baharudin Bulolo yang menurut data ini berada di Jalan Mojopahit 103 Gang Ojolali, Kelurahan Pancuran Bambu, agama Islam. Jadi tidak benar
Pak Formasi, lah iya, Anda mengatakan ada perencanaan berencana dibunuh. Bagaimana mungkin ini adalah lanjutannya? Anda menyampaikan bahwa di kos ditunggu dan sebagainya, sementara pelaku sudah berada di Polres Kota Sibolga. Jadi itu Anda tidak berdasar. Dan kemudian ada oknum yang terlibat. Oknum itu siapa? Sebut aja. Ya, justru kami prihatin melihat Pak Baharudin Bulolo ini. Ingat ya, saya tanya, kamu punya saudara nggak di Sibolga Tabor Tengah ini? Baharudin Bulolo menjawab, saya tidak punya keluarga di Sibolga, apalagi di Pancuran Bambu. Dan ternyata kami cek, dia hanya ngekos di Pancuran Bambu, dan KTP-nya di Pancuran Bambu. Dan ternyata di Jalan Perkutu dia menyewa, sendirian lagi, ya sendirian. Jadi saya tanya, kamu punya anak? Punya, tapi sudah merantau. Dan kemudian punya istri? Dia jawab, dia tidak punya istri. Tidak punya istri. Kalau ada istri yang mengaku dia punya suami, Baharudin Bulolo ini sangat saya sayangkan. Ketika Pak Bulolo ini dirawat di rumah sakit 1 minggu, itu tidak ada kabarnya. Bahkan kami tunggu siapa yang Pak Bulolo, saya buat di-upload di Facebook, Instagram dan sebagainya. Tapi sampai keluar Pak Baharudin Bulolo ini tak satu pun bisa melihat dia. Bahkan untuk rumah tinggalnya pun juga harus kami minta bantu tekong, dan kemudian orang yang sering beli ikannya, sehingga disewakanlah dari uang perdamaian itu rumah daripada Pak Bulolo ini. Jadi proses perdamaian Pak Formasi, ya, proses perdamaian itu tidak benar bahwa tidak dirawat. Dari kapal itu dia sudah lemas, dibawalah ke rumah sakit Alfred Tobing. Di rumah Tobing dia mendapat perawatan. Dan untuk mendapatkan perawatan ini, saya selaku pimpinan DPRD menjamin biaya pengobatan dulu. Kalau ada yang menjamin itu siapa yang bayar? Karena ini adalah proses perkelahian tidak mendapat BPJS tenaga kerja, karena ada kesengajaan, jadi bukan kesalahan kerja. Jadi saya jaminlah Baharudin Bulolo ini di rumah sakit Alfred Tobing supaya dirawat. Ya, sudah 1 minggu dirawat ini, tidak ada kabar berita yang mengaku-ngaku keluarga ini tadi. Sorry ya. Sorry, kalau kita bersaudara tentu selalu kita tahu, dan kita tidak membabi buta menuduh orang lain. Kemudian proses perdamaian itu melalui prosedur. Ketika saya membesuk Pak Baharudin Bulolo ini, saya tanyakan, ini macam mana? Kebetulan pada saya datang, keluarga dari pelaku ini datang ke rumah sakit membesuk. Ada Nurma Lubis, ibu kandung Zulkif JL, kemudian Una yang Tilase, istri Amrin Larosa yang sudah hamil, tinggal menunggu bulannya, kemudian ibu kandung PP, kemudian Kepling Piri Sandilase, ini Muara Nibung. Mereka datang di sana, saya jembatani. Saya tanya, macam mana Pak Baharudin Bulolo, apakah saudara bersedia untuk bisa berdamai? Ini keluarganya datang, karena juga ibu-ibu ini adalah tulang punggung keluarga berada di penjara. Kemudian ini istri, ada yang pelaku mau melahirkan. Saya tanya, dan perlu kami sampaikan bahwa dengan keikhlasan Baharudin Bulolo mengatakan, tolonglah saya dijembatani. Ingat ya, tolonglah saya dijembatani. Ya, masalah perdamaian tadi saya sampaikan, oke, dengan izin Pak Bulolo, silakan kepada saya mencari jalan terbaik. Maka saya sampaikan, oke, tahap pertama, kalau punya etikat baik, silakan bayar biaya rumah sakit umum Sibolga tertanggal 11 bulan 9 2024, itu biayanya sampai dengan Rp4.424.800 ya, ini ditandatangani oleh rumah sakit dan kwitansinya ada. Artinya apa? Bahwa Baharudin Bulolo memang dirawat dengan baik di rumah sakit Alfred Tobing Sibolga. Jadi tidak benar dibawa ke rumah, didamaikan dalam keadaan sakit, tidak benar, ya. Dan kemudian saya sampaikan bagaimana selanjutnya biaya pengobatan lebih lanjut.
Mungkin Pak Bololo ini akan berobat kampung, berobat jalan, dan biaya hidupnya selama tidak bekerja karena dia tidak bisa bekerja karena dalam keadaan sakit. Maka untuk itu disepakatilah masing-masing pelaku, karena juga nilai ini kehidupannya juga tidak baik, maka disepakatilah pada saat itu 1 juta 1 orang. Dan kemudian anak siantar, ada anak siantar satu tidak punya uang, maka disepakatilah 4 juta rupiah. Maka kesempatan ini saya tunggu. Oke, saya akan konsultasi kalian di ruangan saya di DPRD Kota Sibolga. Tapi karena ruangan di DPRD terlalu padat, orang-orang yang hadir antara lain ada Pol Airut, kemudian ada Babinsa, ada yang lainnya, maka saya mempositasinya kemudian di Cafe Muksin. Cafe Muksin ini saya positasi, barulah Pak Bololo naik becak datang ke sana dengan keikhlasannya dan rasa kekeluargaan. Kami tuntaskanlah perdamaian yang dihadiri oleh ketiga orang tua dan istri, satu lagi kena perantau tidak datang. Kemudian ada Keping Sandilase, Keping Muaranibung, kemudian pelapor itu Bang Guntur Ismanto, kemudian saksi-saksi Anto Hilman Segar, Babin Kamtipmas, kemudian Jamil Umar, Wakil Ketua DPRD, dan kemudian Lurah Pancuran Bambu, Hospita Sinaga hadir pada saat itu, dan kami menandatangani perdamaian. Perdamaian dan memberikan uang sebesar 4 juta kepada Baharudin Bulolo yang didampingi oleh tekongnya Bang Guntur ya. Jadi tidak benar. Yang pertama adalah tidak benar Pak Bulolo tidak dirawat ya, dirawat dengan baik. Kemudian jangan menyalahkan proses hukum. Kami dengan kesepakatan itu tadi kami ajukanlah ke Pol Airut agar bisa masalah ini diselesaikan dengan kekeluargaan. Berdasarkan surat perdamaian inilah Polres Kota Sibolga melakukan pencabutan perkara yang dicabut oleh Bang Guntur Iswanto, dan itu cabutannya tanggal 29 September ya, 29 September. Jadi setelah perdamaian ini, uang yang 4 juta ini saya serahkan ke tekongnya, dengan maksud untuk mencari uang sewa di hotel tempat tinggal, karena yang tempat destinasi di Jalan Perkutut itu sudah tidak diberikan lagi, kemudian yang di Pancuran Bambu juga sudah pindah, jadi tidak punya rumah. Jadi yang menganggap istrinya tadi harusnya juga memperhatikan suaminya, dan kemudian saudaranya yang ngaku ke saudaranya juga harus juga perhatian kepada saudaranya. Setelah beberapa hari saya mendengar kabar duka bahwa Bang Baharudin Bulolo alias Arisman ini meninggal dunia. Saya kebetulan di luar kota, saya telepon tekong, kemudian Keping Perkutut, dan kemudian Polsek Sibolga Selatan, dan saya minta supaya Pak Guntur selaku tekong membantu fardu kifayahnya dan menyelesaikan fardu kifayah itu dengan baik, dan alhamdulillah telah terlaksana dengan baik. Jadi sekali lagi kami berharap kepada seluruh pihak, mari bersyukur ada orang yang memperhatikan Pak Baharudin Bulolo, mulai dari pengobatannya, perawatannya, sampai perdamaiannya, sampai mencari rumah dia tinggal, dan kemudian memperhatikan kehidupannya lebih lanjut. Tapi sayang, Allah lebih cinta kepadanya dan lebih menyayangi dia sehingga dia dipanggil, dan sungguh luar biasa, walaupun dia teraniaya, walaupun dia dipukul, dianiaya, tapi dia bisa memaafkan musuh-musuhnya, memaafkan orang yang telah berbuat jahat padanya dengan keikhlasan. Jadi dia adalah ahli surga. Harapan kami, orang yang sudah ikhlas, orang yang sudah memaafkan, tak usah diungkit-ungkit lagi, karena keikhlasannya akan membawanya ke pintu surga. Saudara-saudaraku, perlu saya jelaskan lagi, ada yang bertanya, mengapa dikubur secara muslim? Saya sampaikan,
bahwa pengakuan Pak Bulolo dan KTP yang ada memang dia beragama Muslim, maka kami kuburkan bersama orang-orang baik membantunya secara Muslim. Jadi Pak Hongwasi ya, tolong bahasanya jangan tendensius, jangan menuduh, karena juga berita hoak dan berita tudingan itu juga akan bermasalah dengan hukum. Dan berterima kasihlah kepada Polres Kota Sibolga dan juga Pol Airut yang telah memfasilitasi kemasan ini dapat tuntas dengan baik. Jadi jangan salahkan aparat. Ya, kalau lebih lanjut silakan keberatan atau ingin menghubungi saya lebih lanjut, hubungi saya di nomor 08 13 75 521001. Nelayan adalah Jamil Z. Umori. Don't stop, Komandan. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.